Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Jamaah hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan Ramadan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Ramadan ceria SMK Negeri 1 Prengapus tanpa ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah dengan wasilah membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Kalau kemarin kita masih dalam nuansa pandemi, alhamdulillah pada kesempatan tahun kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah puasa dengan hikmah, beribadah dengan nyaman tanpa ada halangan apapun. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran bahwa perintah puasa itu adalah kewajiban bagi kita sebagai kaum muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh. Amanu kang podo iman sapa alladzina. Kutiba den wajibaken. Kutiba alaikum ing atase sira kabeh asyam ing poso. La'alakum menawa-menawa sapa sira kabeh iku tatakuna padha takwa sapa sira kabeh. Jadi dalam ayat tersebut kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya Allah telah mewajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kita. Tujuan lain yaitu hanya satu, yaitu menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takwa itu? Nah, mungkin kaum milenial, kaum muda, anak-anakku semua yang mendengarkan ini belum mengetahui makna takwa itu apa. Mahwa takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Entah itu dalam keadaan senang, susah, sepi, ramai, kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berpuasa kita nanti bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Aku mau bermaksiat, aku mau berbuat jahat. Ingat, aku sedang puasa, iman-iman aku puasa kok melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan. Nah, maka dengan berpuasa itu bisa mengerem hawa nafsu kita, bisa mengontrol emosi kita, bisa mengontrol amarah kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu marilah semua kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, dalam kegiatan Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Karena Allah juga berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum lamun sira kabeh do syukur marang ingsun Allah, la azidanna yakti bakal tak tambah. Nggih, sing ditambah apa? Nikmat. La azidannakum. Nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci orang bahagia itu adalah bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak mau bersyukur, maka azab Allah akan lebih pedih. Wala in kafartum lan lamun
sira kabeh padha kufur, inna adzabi ing sak temene siksa ingsun iku lasyadid banget kelarakake. Jadi siksane Gusti Allah, siksanya Allah ketika kita kufur kepada nikmatnya, ketika kita ingkar kepada nikmatnya, tidak berterima kasih dengan nikmat yang telah diberikan Allah, maka kita tergolong orang-orang yang kufur, maka akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur aku bisa memiliki sepeda motor, bersyukur daripada tetanggaku yang pergi kerja, pergi sekolah cuma jalan kaki. Alhamdulillah, saya cuma jalan kaki, cuma punya kaki daripada tetanggaku, temanku yang tidak punya kaki. Jadi ketika kita melihat orang di bawah kita, maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau bersyukur itu sengsara, uripe sengsara, atine sengsara. Jadi pernah ada cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim, ya. Ibnu Qayyim itu pernah bercerita. Jadi pada zaman dulu ada seorang laki-laki yang kurang bersyukur kepada Allah. Dia ingin makan daging sapi. Jadi di hatinya itu pengen, aku kerja pengen makan daging sapi. Dia kerja susah payah ke sana ke sini, ternyata uangnya tidak cukup untuk membeli daging sapi. Akhirnya dia putus asa, dia pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah disuguhi dengan sama istrinya, ternyata cuma disuguhi buah semangka. Dia menggerutu, dek, mangan kok mbur semongko tok. Ya, dia makan sambil emosi, semongko. Nah, sambil makan sambil marah itu kulit semangkanya itu dia buang dari jendelanya. Ya. Kemudian ada orang yang sangat miskin sekali, yang tidak bisa membeli apa-apa, belum pernah makan apa-apa. Dia lewat di bawah rumahnya itu memunguti kulit semangka dari orang yang tidak syukur tadi. Dia makan dengan penuh nikmat, alhamdulillah ya Allah, saya bisa makan buah semangka tanpa harus bersusah payah. Jadi dia makan kulit semangka dengan penuh syukur. Akhirnya laki-laki itu menyesal, menangis, ya Allah, aku kok kurang syukur kalian jenengan ya Allah. Sudah diberi nikmat yang sebesar ini kok saya masih kurang bersyukur. Nah itu harus lebih bersyukur. Nah, di bulan Ramadan kita juga harus meningkatkan amal kita, amal jariah, amal sedekah dan lainnya. Karena apa? Orang pelit, orang kikir itu angel nggone mlebu swarga. Susah untuk masuk di dalam surga orang yang kikir itu. Pernah diriwayatkan ada seorang yang sakit parah, ya, ada orang sakit parah tidak sembuh-sembuh. Akhirnya dia jengkel bernadar, ya Allah, saya bernadar jika nanti saya sembuh saya akan sedekah jariah sebanyak 1 miliar. Ternyata setelah dia nadar itu juga tidak sembuh, maka dia ganti nadar lagi, ya Allah, saya akan bernadar jika saya sembuh saya akan berjariah 1 miliar kepada yatim piatu. Ternyata apa? Juga tidak sembuh juga. Akhirnya dia bernadar, ya Allah, kalau aku sembuh saya bernadar mau sedekah jariah 1 miliar kepada anak setan. Wah, ternyata mau sedekah jariah kepada anak setan, dia sembuh. Dia bingung ketika sembuh. Ya Allah, anak setan itu siapa ya? Aku bingung nih, anak setan itu siapa? Akhirnya dia sowan kepada seorang kiai, seorang ulama, Mbah Yai, kula niki nadar nak sakit, nak makih mantun, kula badhe sedekah jariah 1 miliar kepada anak setan. Nah, saya tuh bingung, anak setan itu siapa? Akhirnya Mbah Yai jawab, gampang le, anak setan kan cetha ning nggon Al-Qur'an. Siapa? Yaitu orang yang mabuk-mabukan, orang yang judi, orang yang berzina. Kuwi anak setan. Wah, akhirnya kowe golek ana salah sijine wong telu kuwi untuk kamu berikan sedekah. Nggih Mbah Yai. Akhirnya dia pulang mencari yang orang pertama, yaitu orang yang ahli maksiat, senenge judi, mabuk-mabukan. Tanya, Pak, di sini ada ndak orang yang kriten seperti ini, mabuk-mabukan, kemudian judi, preman? Wenten Mas, griyane pojok mriko, pojok desa dhewe. Benar, dia temui, ketemu dengan seorang pemuda yang kerempeng, tinggi, lengannya ada tatonya kolot jengking, ya.
kemudian pakai kaos panitia hari kiamat. Ya, ternyata dia temui di situ. Nah. Assalamualaikum, nggih, enten napa niki? Niki sepindah kula silaturahim, kaping kali saya itu bernadar kalau saya sembuh saya akan berjariah uang 1 miliar kepada anak setan. Lho maksudnya jenengan apa kok kesini jariah anak setan? Lah kartane Mbah Yai, kalau anak setan itu diantaranya adalah orang yang maksiat, seneng judi, seneng mabuk-mabukan. Wah, preman itu marah, dicengkiweng, muni yo meneh kowe, ngonekke aku anak setan. Nah, akhirnya dia kabur terbirit-birit. Ternyata preman pun tidak mau dikatakan anak setan. Dia tetap punya harga diri. Wes, pindah ke orang yang kedua. Dia menemui orang yang ahli zina, seorang perempuan yang ahli zina. Nyon sewu teng mriki enten mboten tiyang wadon sing senenge zina. Pelacur istilah seperti itu. Temui, oh teng mriko Mbak niku, admine Mbak Juminten. Nah, umpaman nggih, parani. Dia ke rumahnya Bu Juminten. Assalamualaikum, salam. Enten kersane napa Mas? Niki kula wingi nadar badhe sedekah 1 miliar kepada anak setan. Lah anak setan ku nggih kados jenengan iki sing senengane berzina sebagai pelacur. Wanita itu tidak bilang apa-apa. Dia masuk ke dapur, ambil golok, muni meneh aku anak setan. Kono minggat ora butuh aku duit 1 miliar. Ternyata orang pelacur pun seorang pelacur pun tidak mau dikatakan sebagai anak setan. Dia masih punya harga diri. Akhirnya yang ketiga, dia ke tempat orang yang kikir. Nah, ditanya, apakah di sini ada orang yang pelit, kikir? Ada Mas, itu Pak Haji, sudah haji 5 kali. Wah, umroh nggih berkali-kali, rumahnya besar banyak. Nah, akhirnya dia ke situ, sowan. Assalamualaikum Pak Haji, salam. Enten napa Mas, Silaturahim niki kaping kalipun saya mau berjariah uang 1 miliar kepada panjenengan. Oh ya Allah Gusti, terima kasih, matur suwun. Aku ngimpi apa kok dikei duit 1 miliar. Dia bersyukur seperti itu Pak Haji itu tadi. Ya. Loh Mbak Haji, jenengan tidak tanya ini uang apa? Padahal saya tadi kepada preman-preman saja mau saya kasih uang ini, mereka bertanya uang apa. Dan jenengan kok mboten? Ora nang, aku nek sangger weruh duitku selali kabeh. Sing penting aku kei duit rak popo. Ambek nek anake setan ya ora apa-apa, mbahne setan ya ora apa-apa, buyute setan ya ora apa-apa. Sing penting aku mbok kei duit. Hadirin yang bisa kita ambil apa? Bahwa orang pelit itu pun tidak punya harga diri. Tidak punya harga diri. Itu orang pelit. Maka kita sebagai orang muslim di bulan Ramadan kita diajarkan untuk saling berbagi kepada sesama. Bagi-bagi takjil, bagi-bagi makan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ketika kita memberikan makan orang yang berpuasa untuk berbuka, itu pahalanya lebih besar daripada kita beribadah sholat 1000 rakaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada. Marilah di akhir kesempatan ini saya mengajak kepada pribadi saya, umumnya kepada semua jamaah yang mendengarkan ceramah ini. Marilah kita saling toleransi, saling berbagi, saling rukun dengan siapa saja. Jangan sampai Ramadan ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak positif. Terutama anak-anakku semua yang masih sekolah, gunakan puasa ini untuk beribadah. Jangan sampai kita tidak berpuasa, kita tidak beribadah, itu akan sangat rugi sekali bagi kita semua. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan agar kita semua mendapatkan keberkahan, menjadi ibadah amal soleh kita, dan besok ketika kita sudah meninggal bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Akhirnya dari saya, apabila banyak kesalahan dalam saya berkata, mengucapkan ceramah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.